Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengguna data dan kebutuhannya. Namun sebelum itu kita perlu tahu terlebih dahulu terkait komunikasi dalam lingkup official statistik. Komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menghubungkan para aktor dalam official statistik, termasuk pengguna data. Ada 3 jenis komunikasi dalam official statistik, yaitu Komunikasi kebutuhan dari pengguna kepada produsen, komunikasi pengumpulan data antara pewawancara dan responden, Dan komunikasi dalam proses transmisi informasi dari produsen ke pengguna. mengkomunikasikan statistik melibatkan 3 aspek fundamental, yaitu pertama, penyampaian yang benar dan akurat. kedua, penyampaian dengan menggunakan alat yang tepat, Ketiga, penyampaian yang memungkinkan statistik mudah diterima oleh pengguna. pengguna statistik diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Pertama, pengguna institusional yang membutuhkan data untuk pengambilan keputusan pemerintah dan keperluan administratif, serta kebutuhan data mereka yang cukup besar, contohnya seperti pemerintah dan organisasi internasional. kedua, pengguna non-institusi yang dapat dibedakan menurut minat, frekuensi penggunaan, dan literasi statistiknya, seperti jurnalis, peneliti, analis, dan mahasiswa. Badan Pusat Statistik memberikan pelayanan kepada publik melalui unit Pelayanan Statistik Terpadu atau PST yang merupakan pelayanan satu pintu untuk penyebarluasan data BPS. PST BPS memiliki 6 jenis layanan, yaitu pustaka tercetak, pustaka digital, penjualan publikasi, data mikro, konsultasi statistik, dan rekomendasi kegiatan statistik. Pelayanan ini bisa dilakukan secara tatap muka maupun diakses melalui website BPS, aplikasi Allstat BPS, faksimile, email, telepon, ataupun surat. untuk menghasilkan official statistik yang tepat guna, BPS perlu mengetahui kebutuhan pengguna. Untuk itu, dilakukanlah survei kebutuhan pengguna atau SKD yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik BPS. SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Salah satu metode analisis pada SKD adalah gap analysis, yang menggambarkan kesenjangan antara harapan konsumen dengan kinerja pelayanan di PST BPS pusat. Pada tahun 2020, SKD diselenggarakan di 515 satuan kerja BPS yang meliputi BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten Kota. Salah satu output SKD 2020 adalah publikasi dengan judul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen atau IKK dan Indeks Persepsi Anti Korupsi atau IPAK. Konsumen di PST BPS Pusat didominasi oleh konsumen yang berasal dari lembaga pendidikan dan penelitian dalam negeri dengan pemanfaatan data terbesar digunakan untuk penelitian. Selain itu, konsumen juga cenderung menggunakan layanan data dan informasi statistik dalam bentuk soft copy. Jenis data yang paling banyak dicari konsumen di PST BPS Pusat secara berurutan adalah kependudukan, industri kecil dan rumah tangga, ekspor, PDB menurut lapangan usaha, dan peta wilayah. Publikasi BPS yang paling banyak diperoleh konsumen adalah Statistik Indonesia, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, serta Statistik Kesejahteraan Rakyat. Data mikro dari penyedia data BPS Pusat yang paling banyak diperoleh oleh konsumen adalah data mikro Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, data mikro Potensi Desa, dan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR. Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa seluruh atribut pelayanan PST BPS Pusat memiliki nilai gap negatif, yang berarti bahwa nilai kepentingan lebih tinggi dari nilai kepuasan. Namun nilai-nilai ini sudah lebih baik dari hasil SKD sebelumnya. Berdasarkan hasil SKD 2020, saran dan rekomendasi yang menjadi prioritas utama adalah perbaikan dalam kemudahan mencari data di website BPS. Selain itu, untuk kedepannya juga diharapkan Persyaratan pelayanan sudah ditetapkan dengan jelas. Prosedur atau alur pelayanan sudah ditetapkan dengan jelas. Waktu penyelesaian pelayanan lebih singkat dan efisien. sarana dan prasarana pelayanan ditingkatkan, Fasilitas pengaduan yang jelas. Dan proses penanganan pengaduan lebih mudah dan efektif.